semuanya. Shalom. Nah, jadi pada minggu ini kita bakal ibadah lagi. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita, mungkin aku mau minta Dedek buat berdoa. Siapa tadi? Ini Natasha. Nih si Gladys. Oh, ada Gladys. Yuk, kita berdoa. Amin. Siapkan hati kita untuk memuji dan berdoa. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Bulan kasih gunung yang tinggi. Yuk, berdiri. Ikutin gerakannya sini ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput yang membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam dalam samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Selanjutnya kita bakal nyanyiin lagu Jalan Serta Yesus. Ulang lagi ya. Dulu. Harus jatuh ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya gerak tiap hari. Jalan serta Yesus kawannya. Jalan serta Yesus kiri, jalan sertanya kiri kanan. Serta Yesus kawannya. Jalan suka, jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan duka, serta
hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Yeay. Oke, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, yuk ya menjatuh bisa pimpin dalam doa. Ini Michael, doa pembuka firman Tuhan. Iya kan, ini doa pembuka firman Tuhan. Tadi udah dikasih tahu. Tapi nggak mau apa. Ada nggak di situ? Tadi ada. Mari teman-teman kita berdoa ya. Shalom adik-adik. Sekali lagi shalom semuanya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Berikan pujian Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk apa? Untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, ini adalah bulan November, dan yang menjadi tema kita di bulan November ini adalah mengenai love language atau bahasa kasih. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, hari ini Kak Jenny memberikan satu tema, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sekali lagi, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Love God and love people. Kita baca sama-sama ya. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. 1, 2, 3. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Berikan pujian Tuhan. Let's go. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nas bacaan kita hari ini di dalam Matius pasal 22, ayat yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Nah, firman Tuhan ini kita baca secara bersama-sama ya. Siap? Siap. Mari kita baca bersama-sama. Mulai dari Matius ya. 1, 2, 3. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, salah satu hal yang menyukakan hati Tuhan itu apa? Kasih. Coba semuanya tangannya begini. Ini apa ini? Apa artinya ini? Love ya, kasih. Kalau ini apa? Ini duit, money. Tapi kalau ini apa? Love
Kalau love dia tenang, tapi kalau duit dia bergerak, gerak terus dia ya. Nah, ada perbedaan. Kalau love dia tenang aja, ya, karena dia adalah kasih. Kalau duit, nah lihat, dia nggak tenang, dia gerak terus, karena duit itu jalan terus, lancar terus, ya kan? Kadang-kadang juga macet, tapi semua orang butuh duit. Tapi yang lebih penting dari semua hal yang menyukakan hati Tuhan adalah kasih, ya, kasih. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus memiliki kasih dalam hidupnya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mengapa orang percaya harus memiliki kasih dalam hidupnya? Ya, karena ini sangat menyukakan hati Tuhan. Nah, kasih dibuktikan dengan cara apa? Dengan tindakan ya, dan dengan perkataan. Next go. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kasih adalah perasaan saya. Perasaan sayang terhadap diri sendiri, sayang terhadap sesama, sayang terhadap Tuhan. Nah, menurut Alkitab, dengar baik-baik adik-adik, kasih itu apa? Ayo kita baca sama-sama. Menurut Alkitab dari sini ya. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu adalah kasih. Next go. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, menurut firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, siapakah yang harus kita kasihi? Siapa? Tuhan. Yang kedua siapa? Sesama. Yang pertama kita harus mengasihi Tuhan. Yang kedua adalah kita harus mengasihi siapa sih? Kita harus mengasihi siapa? Tuhan. Yang kedua siapa? Mengasihi sesama. Amin ya. Amin. Nah, mengasihi Tuhan berarti next. Bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Ayo, siapa yang tahu? Beribadah seperti apa? Seperti hari ini ya. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Ini siapa namanya nih? Ini siapa? Siapa nih namanya Koko? Siapa ini? Ayo perkenalan dulu. Siapa namanya Koko? Hah? Koko ganteng ya? Sama? Siapa nih? Cican? Cantik ya. Mereka sedang beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu ada berdoa, ya kan? Ada menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Ini teman-teman sekolah minggu ini, ya. Nah, sekali lagi, bagaimana cara kita mengasihi Tuhan? Yaitu dengan cara beribadah. Nah, seperti hari ini ya, kita datang ke gereja, berdoa kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Itu hal yang menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Sekalipun adik-adik yang ada di rumah tidak datang ke gereja, tetapi tetap beribadah kepada Tuhan, melihat kita dari jauh melalui media sosial bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, hal yang kedua, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ayo, siapa yang tahu? Penyerahan diri, benar ya. Bagaimana kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Ya, kita harus bagaimana penyerahan diri ya? Cara kita menyerahkan diri kepada Tuhan bagaimana? Kita ini harus menjauhi dosa. Kita ini adalah milik Tuhan seutuhnya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan.
yang artinya kita menjauhi dosa, kita menjauhi kejahatan, tidak boleh marah-marah, tidak boleh mencuri dan lain sebagainya karena kita adalah milik Tuhan. Next. Nah, yang kedua adalah siapa yang kita kasihi adalah sesama. Dia lagi marah ya? Ya. Nah, bagaimana cara kita mengasihi sesama? Kak Evelyn, bagaimana cara kita mengasihi sesama? Mengasihi teman dengan cara apa? Dalam perkataan kita, bagaimana kita berkata-kata kepada sesama kita? Nah, dalam perkataan kita menasihati teman, kita menegur teman, ya kan? Tidak boleh marah-marah. Nih dia marah-marah sama temannya. Mereka bertengkar mulut. Itu tidak boleh. Tapi kalau ada hal yang kita sampaikan kepada teman kita, harus disampaikan secara baik-baik. Kalau teman kita punya masalah, punya salah kepada kita, maka kita harus bicara baik-baik. Apa? Ya, ini si abang ganteng sama nenek, ya. Ini Ko Michael nih, ya. Ko Michael lagi nolong temannya jatuh. Nah, iya, sakit. Nah, mengasihi melalui perkataan, ya. Jadi nggak boleh marah-marah ya. Siapa yang suka marah-marah di sini? Ayo, yang suka marah-marah. Nggak ada lagi yang suka marah-marah ya, karena semua anak Tuhan. Nah, mengasihi melalui perkataan tidak boleh memaki. Ya, tidak boleh apa? Tidak boleh mencaci maki sesama. Harus berkata sopan, harus berkata baik, harus berkata dengan benar. Ya, amin ya. Nah, yang kedua, mengasihi sesama melalui tindakan. Nah, mengasihi sesama melalui tindakan, misalnya teman butuh pertolongan, teman dalam keadaan susah, teman dalam keadaan sakit, kita tolong. Misalnya ini, ada teman yang jatuh, kakinya kenapa? Berdarah. Iya, tangannya berdarah, kakinya berdarah, dia nangis. Dia minta tolong, terus dulu dong. Dia minta tolong dan temannya menolong dia. Ini adalah kasih. Tangannya nggak berdarah, di sebelah nggak berdarah. Ya. Tidak. Dia menangis. Nah, mengasihi melalui tindakan harus suka menolong. Teman kita yang sakit, teman kita yang jatuh, teman kita yang susah, teman kita yang nggak ada pulpen. Kalau kita punya 2, kita kasih 1, ya kan? Teman kita yang malas, kita harus semangatin. Ayo kawan, harus belajar supaya nilai kita besar, nilai kita bagus. Nah, yang kedua, tindakan kasih itu yang kita lakukan lagi apa? Seperti ini nih. Ya, kita menolong siapapun. Ya, menolong teman kita kah, menolong orang tua kah, seperti ini. Biar pergi ke sekolah, di tengah jalan ketemu seorang nenek, dia ditolong untuk menyeberangi jalan. Siapa yang sudah pernah menolong seperti ini? Ayo, siapa? Mama. Bagus dong ya, bagus. Harus saling tolong menolong. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Hal inilah yang Tuhan gimana? Aduh, ini nggak bisa latihannya, kita kalau kayak gini ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bagaimana tadi kita mengasihi sesama melalui perkataan dan tindakan kita. Nah, siapa yang di sini yang tidak suka menolong? Siapa? Gladys. Gladys suka nolong ya. Nah, adik-adik, hari ini kita diingatkan bahwa iya. Hari ini kita diingatkan untuk selalu mengasihi. Ya.
gimana tadi? Beribadah, terus penyerahan diri. Pinter, berikan aplaus kepada Kak Sasadu. Nah, Kak Selis, bagaimana kita mengasihi sesama, Kak Selis? Melalui perkataan dan tindakan kita. Aduh, ini ada apa lagi? Manjat ini. Duduk dong. Lihat tuh abang tuh di belakang tuh. Siapa namanya si abang tuh? Delnya. Oh, abang Deren ganteng banget. Udah berubah dia, rambut baru soalnya. Makanya susah kenalin. Ya. Jadi bagaimana kita mengasihi Tuhan? 1, beribadah. 2, penyerahan diri. Bagaimana kita mengasihi sesama, Ko Michael? 1, mengasihi. 2, mengasihi melalui tindakan. Nah, sekarang nggak boleh ada lagi yang bermusuhan ya. Ya, nggak boleh ada yang bermusuhan ya. Tidak boleh ada yang Nah, tidak boleh ada lagi yang berbicara kotor ya, nggak boleh. Tidak boleh lagi ada yang mengganggu temannya, ngeprank temannya. Jangan ya, jangan suka. Nggak boleh ada yang membuli temannya. Di sini ada yang suka bully teman nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Iya, don't touch. Ya. Oke. Jadi harus saling mengasihi. Kenapa? Aku terjatuh. Ayo, bangkit dong. Harus bisa bangkit. Ayo. Duduk, makanya duduk. Ayo. Nah, demikianlah kita harus menyukakan hati Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke, next. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, ada pun yang menjadi ayat hafalan kita hari ini di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Kita baca sama-sama ya. Dari sini. 1, 2, 3. 1 Yohanes 16b. Bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Ayo, fotoin dulu. Ini ayat hafalan kita. Jadi adik-adik, kita harus selalu ada di dalam kasih. Kalau kita sudah ada di dalam kasih, maka kita berada di dalam Allah, dan Allah ada di dalam kita. Amin. Amin. Siapa yang mau mengasihi Tuhan? Amin. Haleluya. Semua mengasihi Tuhan ya. Siapa yang mau mengasihi sesama, siapapun dia? Haleluya. Amin ya. Tidak boleh membeda-bedakan teman ya. Oke, di sekolah, di rumah, di luar tidak boleh melihat atau memandang siapa dia, memandang rupa, nggak boleh. Tidak boleh pilih-pilih teman. Siapapun harus dikasihi. Nah, saya rusak nanti Papi Fundi marah, jangan rusak. Nah, adik-adik, sekali lagi 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b, bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Amin. Sudah difotoin semua? Sudah. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini adik-adik. Simpan di dalam hati dan lakukanlah firman Tuhan itu, supaya kita semakin disenangi oleh Tuhan. Karena kita melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Mari, siapa yang pimpin di dalam doa? Doa penutup firman Tuhan. Oke, Sas. Amin. Terima kasih Kak Sasa. Nah, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kak Jenny kembalikan ke Kak John.
Tolong. Itunya mana? Mana Kak? Oh itu. Kak Evelyn yang itu. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, ya kita bersama-sama bersatu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih sayang-Mu kepada kami. Kami akan membagikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar berguna bagi gereja ini. Amin. Amin. Ayo. Di sini. Oke. Oke, karena kita udah menentukan persembahan, yuk kita mau doa tutup ibadah yang nanti akan. Yuk teman-teman kita berdoa doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal ibadah ini sampai di ujung ibadah ini. Kami dapat menjadi dan menyembah nama-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami agar apa yang tadi Kak sudah sampaikan di dalam firman Tuhan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan dan dalam nama Yesus kita telah berdoa ya. Amin. Amin. Terima kasih. Nah, Thank you semuanya. Happy Sunday. Happy Sunday semuanya. Nah, saat ini kita akan latihan yang